Halo permisa, selamat datang di MV, yaitu Movie Clips. Di video ini akan membahas salah satu film bernama Scarface. Scarface adalah film drama kriminal Amerika yang dirilis pada tahun 1983 dan disutradarai oleh Brian De Palma. Naskah Scarface sendiri ditulis oleh Oliver Stone. Di film ini saya akan menceritakan film Scarface yang bertema mafia. Film ini diperankan oleh salah satu aktor terkenal dalam dunia mafia, yaitu Al Pacino. Film ini diceritakan seorang imigran Kuba yang membangun bisnis kerajaan mafianya hingga sukses, tetapi saya peringatkan ini adalah full spoiler. Langsung saja ke inti cerita, ini dia film Scarface. Film dimulai pada Mei 1980 saat Fidel Castro membuka pelabuhan di Mariel, Kuba. Pada saat itu juga semua orang berlabuh ke Amerika Serikat. Film Scarface ini bercerita tentang seorang pengungsi yang bernama Tony Montana yang diperankan oleh Al Pacino yang tinggal di kamp pengungsian bersama temannya yaitu Manny. Di tempat tersebut, Tony terlibat kasus kriminal. Tony dan temannya yang bernama Manny Rivera yang diperankan oleh Stephen Bauer membunuh seorang laki-laki yang bernama Emilio Rebenga atas perintah seorang mafia yang bernama Omar Suarez. Setelah itu, mereka berdua mendapatkan izin tinggal di Miami. Kehidupan Tony dan temannya tak begitu mudah. Mereka harus mengikuti perintah Omar selanjutnya jika mau masih tinggal di Miami. Suatu hari, Tony diminta oleh Omar untuk melakukan transaksi kokain dengan pedagang dari Kolombia. Pada misi ini, Tony berhasil lagi. Namun, bukannya mengembalikan kokain kepada Omar, dia malah lari bersama kokain tersebut dan juga uangnya. Karena peristiwa ini, Tony dan Manny bertemu dengan gembong narkoba yang juga merupakan atasan Omar. Dia adalah Frank Lopez. Di saat yang sama, Tony mulai menyukai seorang wanita bernama Elvira Hancock yang diperankan oleh Amicale Pervier, yang tak lain adalah wanitanya Frank. Dengan cinta yang tidak bisa ia ungkapkan, dia akhirnya bergabung dengan bos tersebut dan melakukan misi bersama Omar kembali. Sekian lama menghilang dari kotanya, Tony kembali dan mengunjungi rumah di mana ibu dan adiknya tinggal. Tony pulang dengan membawa uang hasil pekerjaannya di dunia kriminal. Tony meminta agar ibu dan adiknya tak usah bekerja lagi dan memikirkan masalah uang, karena kini ia sudah sukses. Tanpa Tony duga, sang ibu menolak uang pemberiannya. Bukan hanya itu, dia juga diusir dari rumahnya. Ibunya berpikir bahwa Tony sudah mendapatkan pekerjaan yang tidak benar, hingga bisa membawa uang sebegitu banyak. Dan memang, pada kenyataannya Tony harus membunuh orang untuk mendapatkan uang tersebut. Masih bekerja sama dengan Omar, Tony mempunyai misi untuk bernegosiasi dengan Sosa. Dalam negosiasi itu, Sosa membunuh Omar dengan alasan kalau Omar merupakan mata-mata yang dikirim oleh polisi. Sekali lagi, Tony berhasil mendapatkan kesepakatan yang ia anggap bagus. Tetapi Frank marah kepada Tony karena dengan harga yang ia sepakati, Frank tak mampu membayar. Tony mulai hanyut terlalu dalam di dunia kriminal. Dia serakah akan kekayaan dan juga bisnis di dunia hitam. Frank mulia tak menyukai Tony. Pada saat di klub malam, Tony Montana bertemu salah satu polisi korup. Polisi korup tersebut memeras Tony agar bukti kejahatan Tony tertutupi dan aman. Pada saat di klub malam itu juga ada Elvira, dan pada saat itu juga Tony melakukan pendekatan pada Elvira. Akan tetapi Frank datang secara tiba-tiba. Pada saat acara inti klub malam baru saja dimulai, ada sekelompok dua orang pembunuh bayaran yang mengincar Tony Montana dari sebelumnya. Namun nasib bagus berpihak pada Tony. Akhirnya Tony berhasil lolos dari aksi penembakan tersebut. Tony pun datang ke tempat Frank Lopez yang sedang melakukan perbincangan dengan salah satu anggota kepolisian korup yang bernama Mel yang ditemui oleh Tony saat sebelum peristiwa penembakan terjadi di klub malam. Pada saat itu juga Tony datang dan mengejutkan Frank, dan akhirnya Tony untuk menanyakan tentang peristiwa tersebut. Pada perbincangan tersebut, Frank meminta agar tidak menembaknya. Akan tetapi Tony menembak Frank dan membunuh polisi korup tersebut. Setelah kematian Frank, Tony sekarang ini melakukan perdagangan kokain sebagai pemasok utama dari Sosa atas hasil kerjasama tersebut. Akhirnya Tony menjadi kaya raya dan membuat perusahaan dan membuat calon untuk adiknya, yaitu Gina, dan menikahi Elvira. Pada saat itu Gina dan Manny saling menyukai.
Suatu hari, Tony didatangi oleh pemilik bank kota Miami dikarenakan Tony memiliki simpanan uang yang banyak di bank dan hendak akan meningkatkan pemotongan uang tiap bulan. Akan tetapi Tony tetap tidak setuju. Akhirnya Tony melakukan penyimpanan uang di bank lain. Akan tetapi nasib buruk menimpa Tony karena teller bank yang mereka temui adalah anggota kepolisian. Tony ditangkap sementara dan diancam akan disidangkan karena kasus pencucian uang dan narkoba. Ditambah lagi hubungan keluarga Tony juga memburuk karena Elvira tidak suka kepada Tony karena sifatnya yang kasar dan akhirnya Elvira meninggalkan Tony. Pada suatu saat, akhirnya Tony dipanggil Sosa karena butuh pertolongan untuk mengatasi reporter yang mengancam bisnis Sosa ke pengadilan internasional tentang kasus kokain terbesar di dunia. Akhirnya Tony berangkat ke New York bersama anak buahnya serta tangan kanan Sosa untuk melakukan misi pembunuhan dengan cara meledakkan mobil reporter tersebut. Pada saat melakukan misi tersebut, Tony melihat anak kecil yang menumpang di mobil reporter itu. Di hati kecil Tony berkata untuk tidak membunuh anak kecil itu. Akan tetapi anak buah Sosa justru mengabaikannya karena terbawa emosi. Tony langsung menembak orang tangan kanan Sosa tersebut. Karena kejadian itu, Sosa terancam posisinya. Akhirnya Sosa menyalahkan Tony atas kegagalan misi itu. Tony justru menyalahkan Sosa dan menantang Sosa untuk berperang dengannya. Pada saat malam itu juga Tony marah kepada Manny karena menghilangkan secara tiba-tiba dan juga hilangnya kabar Gina. Lalu Tony datang ke rumah ibunya untuk menanyakan kabar Gina. Akhirnya Tony menemukan lokasi Gina berada dan saat itu Tony terkejut karena Gina sudah menikah dengan Manny. Karena terbawa emosi dan sifat paranoidnya, akhirnya Tony menembak Manny lalu membawa Gina ke istana Tony. Saat larut malam, sekelompok pembunuh bayaran datang lalu menyerang rumah Tony. Pada kondisi malam seperti itu, Gina datang lalu menembak Tony karena saat ini Gina mabuk. Ternyata di belakang kaca rumah Tony ada pembunuh bayaran lalu menembak Gina lalu hingga tewas. Saat hendak mau melarikan diri, Tony menghampiri Gina lalu memeluknya. Saat pembunuh tersebut sudah masuk di istana, Tony bangkit melawan seluruh pembunuh bayaran utusan Sosa. Akan tetapi karena kalah jumlah, akhirnya Tony Montana tewas. Film ini bercerita tentang seorang mafia Kuba dan mengajarkan kita untuk tidak serakah akan hal apapun. Sekian atas video ini, klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian dan juga komen bila ada usulan maupun ada salah di video ini. Dan tunggu video selanjutnya. Dan saya ucapkan untuk kepada para penonton yang telah melihat ini dan telah mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.